Hai, ayo sini. Ini Raffi sama Rafa. Ini Raffi dan Rafa. Ayo duduk sini. Kita mau ngobrol-ngobrol hari ini sama teman-teman yang nonton kita di YouTube channel ya. Oke teman-teman, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai mengenai keadaan COVID-19 di Malaysia. Nah, jadi kemarin-kemarin Mama nih dapat message WhatsApp dari saudara-saudara sama teman-teman di Indonesia. Katanya di Indonesia agak red zone juga ya, penambahan jumlah yang terkena COVID-19 ini makin meningkat. Ya, kita sangat sedih mendengarnya. Banyak banget yang terjangkit dan juga bilangan kematiannya cukup tinggi. Di Indonesia keadaannya new normal ya. Jadi kita mau cerita nih keadaan kita di Malaysia dari bulan Maret waktu itu ya. Bulan Maret waktu itu kita langsung PKP. PKP itu ini ya, PKP. Jadi dia semacam lockdown lah ya. Jadi kita mulai diam di rumah. Kan berapa lama tuh ya, kita bener-bener di rumah, enggak kemana-mana. Suami juga work from home. Jadi memang sehari-hari kita ngubek-ngubek di rumah aja. Kita ngapain aja selama PKP? Belajar, main. Belajar, main. Main apa kalau di rumah ya? Main apa? Kita nggak keluar rumah sama sekali nggak keluar rumah. Main-mainan di rumah. Kita main apa gitu? Main apa? Apa? Main monopoli. Main monopoli. Terus ular tangga. Terus main apa ya? Main itu kita bikin Papa bikin track apa? Hot Wheel. Papa bikin track Hot Wheels ya? Tapi udah patah. Udah patah? Udah patah. Papa kan bikin lagi yang baru, ada 2. Bukan patah, mau di-upgrade. Oh, di-upgrade. Kita main track Hot Wheels, terus kita main bola ya? Iya, bola. Nah, kita bikin mainan apa tuh? Bola kertas. Bola dari kertas. Udah gitu gitu ya. Gimana mainnya? Nih kan orangnya tuh ada bola, ditekan nanti bolanya lompat. Oh, ditekan bolanya lompat. Mamanya nggak main, nggak tahu. Terus main apa? Main apa, Rafa? Rafa main apa? Beyblade. Main Beyblade. Dia suka main Beyblade. Gasing Ya. Pokoknya kita Lego. mau Beyblade Lego. Kita jadi main apa aja yang bisa dimainin di rumah. Terus mamanya sih kebanyakan di dapur, makan, masak, bikin cake. Iya, cake apa aja mama buat waktu itu? Cake coklat, terus? Cake yang bedanya. Oh, cake birthday juga mama buat, birthday-nya di rumah. Kasihan banget, kita bikin cake sendiri. Terus? Yang cake kecil. Cake donat ya? Cake donat. Wah, giant donat. Yang Raffi kan 8 tahun. 8 tahun. Jadi kita betul-betul di rumah aja, nggak kemana-mana. Yang boleh keluar cuman 1 orang kepala keluarga. Jadi kalau kemana-mana naik mobil misalnya ya, cuma boleh 1 orang. Ya, 1 orang kepala keluarga. Keluar juga dia ada jaraknya. Nanti kalau ketemu roadblock polisi, nanti dia tanya mau kemana. Kalau misalnya jauh, ditanya, kamu ngapain jauh? Misalnya mau beli sayuran, makanan untuk rumah. Loh, dekat rumah kan ada kedai-kedai ya, ada warung-warung, kenapa nggak beli di dekat rumah? Jadi disuruh muter balik, nggak boleh lewat. Jadi begitu deh, itu juga cuma 1 orang. Kalau 2 orang mesti ada surat, apakah mau nganter ke rumah sakit. Kalau nggak ada surat, nggak boleh, pulang lagi atau kena denda. Nah, jadi waktu itu setelah berapa bulan ya, 2 bulanan kayaknya, sampai udah lupa. Setelah 2 bulanan
pemerintah Malaysia udah mulai karena penurunan ya, udah mulai menurun yang terjangkit COVID-19-nya. Jadi pemerintah Malaysia udah bilang sekarang boleh 4 orang di dalam satu mobil. Wah, kita seneng banget ya. Terus kita langsung keluar ya. Kita langsung jalan-jalan waktu itu. Langsung jalan-jalan. Nah, kita lihat yuk videonya. Pertama kali kita keluar dari rumah setelah ngedekam di rumah berbulan-bulan. Yuk, lihat yuk. Cerita kita jalan-jalan untuk pertama kalinya setelah diam di rumah. Setelah itu keadaan makin membaik, alhamdulillah, makin berkurang yang terkena COVID-19. Udah gitu anak-anak udah mulai masuk sekolah, sudah boleh sekolah, walaupun di situ diterangkan tidak wajib kalau masih risau atau anaknya maksudnya antibodinya kurang atau penyakit yang agak bahaya, kan gampang ya terkena virus, jadinya nggak apa-apa, boleh di rumah. Nah, kebetulan anakku nih berdua waktu Februari kemarin kita terkena virus juga nih, tapi bukan COVID-19, virus flu burung ya. Flu burung atau flu babi? Lupa. Pokoknya dia sempat dimasukin rumah sakit. Ini dua-duanya kena karena terjangkit ya, tinggal serumah walaupun kita udah berusaha pakai masker, walaupun di dalam rumah semua pakai masker di dalam rumah supaya nggak ketularan sama abangnya, tapi kena juga akhirnya. Jadi kita agak-agak takut untuk antar anak ke sekolah. Jadi teman-temannya udah mulai masuk sekolah bulan Juli ya, Juli atau akhir Juni. Dia udah mulai masuk sekolah, tapi anakku nih aku nggak antar ke sekolah juga. Mama sih pengennya komitmen ya untuk belajar di rumah ya, bener, yang rajin belajar di rumah. Habis gimana ya, takutnya tuh masih kerasa waktu bulan Februari dia kena H1N1 sampai di opname di rumah sakit tuh, takutnya masih kerasa, jadinya nggak mau ngelewatin itu lagi. Ya ampun, takutnya, jadinya ya kita nggak antar anak ke sekolah sampai sekarang. Itu alhamdulillah makin menurun sampai pernah satu hari itu penambahannya cuma 1 pasien yang terkena COVID-19. Jadi udah sampai 1 orang tuh. Udah sampai 1 orang, kita udah lega. Toko-toko yang tadinya cuman sampai jam 8 malam dibolehinnya udah mulai bisa lebih sampai jam 10 gitu. Udah gitu yang tadinya restoran cuman bisa take away, cuman bisa order atau delivery, udah mulai boleh buka. Cuman ada harus mengatur jarak ya, ada SOP-nya, yaitu pakai masker. Udah gitu jaga jarak 1 sampai 2 meter, sama dilarang berkumpulan terlalu rame ya. Saat itu udah mulai oke, kita sekali-kali boleh keluar, makan di luar, boleh menghirup udara yang segar. Orang-orang mulai ramai yang bercuti ya, bercuti. Ada yang pergi kemana aja, ke Langkawi, ke Port Dickson, ke Genting Highland, Cameron Highland, pokoknya tempat-tempat liburan di Malaysia udah mulai penuh, yang katanya semua hotel-hotel full book. Jadi orang tuh kayak yang, wah udah lama banget nih diam di rumah, udah 4 bulan apa 5 bulan di rumah ya, rasanya pengen jalan-jalan.
udah gatel pengen jalan-jalan. Jadi kebanyakan orang bercuti ke sana, bercuti ke sini. Kita belum berani kemana-mana. Kita paling keluar makan atau ketemu sahabat. Nah itu aja ya, kita belum kemana-mana banget. Jadi yang namanya menjaga supaya tidak terjangkit dan tidak menjangkiti orang lain tuh harus semua bekerja sama. Nggak boleh ada 1-2 orang yang cuman 1-2 orang aja, cuman saya aja gitu. Nggak bisa, karena untuk di Malaysia pada saat kita udah oke keadaannya, tiba-tiba ada orang yang nggak mau ngikut aturan, yang dia ada indikasi terkena, disuruh karantina di rumah, tapi dia malah jalan-jalan, akhirnya nularin virus ke orang lain juga. Dan pada saat itu angkanya makin hari makin naik lagi sampai sekarang udah 3 angka, ratusan, kadang-kadang 80 orang. Nah, jadi pada saat ini kita terpaksa mengkarantina diri lagi di rumah. Tadinya dia udah mau masuk sekolah, kita udah niat banget mau masukin dia sekolah awal Oktober ya, 1 Oktober. Gak apa-apa deh, kayaknya udah oke. Tapi justru pas dia mau sekolah lagi, pas kita naik lagi dan mulai bermunculan yang positif-positif, yang dekat-dekat lingkungan area kita. Jadi ya udah, mau gimana lagi, kita terusin aja di rumah belajarnya. Ya doain aja, mudah-mudahan di Malaysia mulai berkurang lagi, kita jaga, sama-sama jaga. Dan kita juga sangat mendoakan ya teman-teman di Indonesia dan juga keluarga. Soalnya ya di sana ada orang tua, ada neneknya Raffi dengan Rafa, masih ada uunya, masih ada uyutnya juga. Kita yang jadi khawatir. Yang salah satu yang agak penting yang aku lihat, jadi karena anak-anak nih nggak sekolah nih ya, anak-anak nggak sekolah, jadi kelihatannya libur gitu, liburan. Langsung orang-orang menyerbu tempat liburan. Dengan tidak sekolahnya anak di rumah, bukan berarti ini liburan loh. Ini untuk menjaga supaya anak nggak pergi ke sekolah, nggak berkumpul, bercampur dengan ramai orang. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Ini waktunya yang dipakai untuk kita berdiam diri di rumah dulu, bersantai aja, nikmati quality time sama family ya, main di rumah, bercengkrama, masak-masak ya, lihat TV. Lihat TV. Biasanya kita nggak pernah nonton TV loh hari-hari, jarang banget nonton TV. Pas lagi PKP seperti ini, habis TV kita nonton, semua cerita udah ditonton. Ya, jadi begitu deh teman-teman, cerita kita waktu kita menjalani PKP di rumah. Sekarang kita juga lagi mengkarantina diri lagi banyak lagi ya, naik lagi jumlah yang terjangkit. Ada yang datang dari luar provinsi ke sini, yang provinsinya red zone. Kemudian ada menularkan juga di sini. Tadinya sih kita di daerah sini sudah 0 case ya, udah 0. Jadi naik lagi. Memang nggak banyak di daerah sini, 10, di bawah 10 orang. Tapi merisaukan juga, karena tahu kan teman-teman, baru ditemuin lagi satu virus COVID-19 cluster yang super spreader namanya, super spreader yang gampang banget menjangkiti orang, lagi dahsyat dari yang kemarin. Jadi kita kalau bisa di rumah aja, yuk kita cari aktivitas-aktivitas yang menarik, yang nggak membosankan, supaya anak-anak nggak bosan di rumahnya. Kalau enggak, buat teman-teman yang sama-sama content creator, Makan nasi. makan nasi.
Ya, sama-sama content creator, kita boleh cari ide-ide baru buat bercerita. Ngapain aja sih kita di rumah? Mungkin bisa jadi ide atau masukan untuk teman-teman yang lain yang udah mulai bosan, ngapain ya kita di rumah. Nah, jadi kita bikin cerita, kita kasih ide kegiatan apa yang menarik buat kita lakuin di rumah. Oke teman-teman, yang penting di rumah kita tetap bisa happy. Oke, bye teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga klik notifikasinya.